Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan membahas mengenai Kodrat kedua yang merupakan sequel film superhero lokal yang bertemakan horor supernatural. Dan sorry banget aku gak sempet bikin breakdown trailer pertamanya kemarin karena ada sebuah pekerjaan utama yang harus gua dahulukan terlebih dahulu. Dan sekarang hari ini dari pihak Magma Pictures udah resmi mengeluarkan sebuah official final trailernya yang akan siap kita breakdown di video kali ini, oke? Jadi intinya di video ini aku akan breakdown dua trailer sekaligus. Trailer pertama dan juga final trailernya yang udah dirilis hari ini, oke? Seperti apakah hasilnya? Yuk kita bahas. Mario Booster, let's break down this video. Sombongan membuatku lupa. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Oke, jadi mungkin buat kalian yang kurang tahu bahwa film ini adalah sebuah film superhero lokal yang menjadi sequel dari film pertamanya yang pernah dirilis pada tahun 2022 lalu. Dan Kodrat ini punya tema seperti Konstantin versi Islamiknya lah ya, seperti itu, oke? Final trailer Kodrat kedua diawali dengan sebuah adegan ketika dari POV-nya Aziza yang diperankan oleh Acha Septriasa, yang dimana dia merupakan istri dari Ustadz Kodrat yang diperankan oleh Vino G. Bastian yang selama ini sudah menghilang sejak film pertama, dikarenakan dia juga adalah orang yang menyaksikan suaminya ketika dia berusaha untuk melakukan ruqyah kepada anak pertamanya yang dirasuki oleh iblis Aswala yang merupakan sosok iblis berwujud anjing yang muncul sejak film pertamanya. Yang dimana ternyata Aswala menjadi dampak kanjut bagi desa tempat tinggal Kodrat dulu, bahkan sampai merasuki teman lamanya yang menjadi penyembah Aswala sejak lama, yaitu Ustadz Jafar yang untuk menjadi murtad di hadapan Tuhan dan juga para sekutunya. Dan akhirnya di sequel kedua ini kita mendapatkan sebuah penjelasan singkat bahwa ternyata Aziza untuk menghilang sejak film pertama dikarenakan kematian putranya tersebut. Lalu akhirnya sequel ini menjawab semuanya bahwa Aziza selama ini bekerja di sebuah pabrik. Jadi ternyata pabrik itu memakan semua berbagai macam korban jiwa akibat sebuah ritual penumbuhan setan yang dilakukan oleh sang dukun yang bernama Dukun Safi sejak di trailer pertamanya. Dan ternyata kita bisa melihat ada sebuah adegan ketika Dukun Safi ini melakukan sebuah ritual penyembahan kepada iblis yang ia sembah di hadapannya yang bernama Iblis Saduk, yang dimana bentuknya seperti kepala kambing, yang dimana wujudnya hampir mirip dengan iblis Baphomet yang merupakan iblis berwujud kambing yang dilambangkan sebagai ritual satanik di seluruh dunia. Bahkan hal ini bisa kita nilai ketika sang Dukun Safi merabakan sebuah mantra untuk memanggil iblis satu untuk ritual pengorbanan. Terlihat ya, kita bisa melihat dari bentuk goanya dan juga dari semua berbagai macam ornamen tukunya. Ini membuat callback kepada sang Ustadz Jafar ketika dia mempersiapkan ritual penyembahan untuk iblis Aswala di pondok pesantrennya tersebut. Inilah tumbalkan Aziza. Kemudian nextnya kita bisa melihat bahwa si Aisyah ini berdoa di sebuah ruangannya dan terlihat bahwa sang iblis berusaha untuk mengganggu doanya. Ini sepertinya ini sebuah suara dari iblis Aswala, karena memang Aswala ini adalah iblis yang membunuh putranya Kodrat dan juga dirinya ketika di film pertama tersebut yang berusaha untuk melakukan ruqyah kepadanya. Bahkan Aswala mengatakan ini kepada Aziza bahwa cowok yang ia nikahi ini ternyata adalah orang yang lemah, yang dimana hal ini membuat kita callback kepada film pertamanya yang dimana Aswala berusaha untuk mengoyakkan iman si Kodrat atas kematian putra mereka di masa lalu, yang membuatnya mempertanyakan imannya kepada Tuhan selama ini. Dan juga Aswala akhirnya memperlihatkan wujud aslinya
ketika dia mendatangi Aziza dalam tidurnya, dan juga kita bisa melihat bahwa dia mengeluarkan wujud humanoidnya, yang dimana hal ini membuat kita callback kepada kisah Konstantin dari DC Universe, yang dimana setiap kali dia melawan semua bangsa iblis, mereka semua punya wujud humanoidnya seperti Lucifer, Azazel, Etrigan, dan masih banyak lagi. Kemudian ketika Aziza melakukan sebuah doa dan dia pun menangis, ini sebenarnya sebuah bentuk kepada Aziza yang pernah melakukan hubungan murtad karena kepahitan yang ia alami, dan juga godaan iblis Aswala yang terus mengantuinya sampai sekarang. Tapi sepertinya di film kedua ini sepertinya akan ada 3 iblis yang akan menjadi musuh utama bagi Kodrat dan juga istrinya. Yang pertama adalah iblis Aswala yang merupakan iblis berbentuk seperti anjing. Yang kedua adalah iblis banteng. Yang ketiga adalah iblis Zaduk alias iblis kambing, yang dimana gue curiga sepertinya Zaduk ini adalah sosok iblis yang derajatnya lebih tinggi daripada Aswala dan juga banteng di film kedua ini ya. Karena kita bisa melihat dari bentuk penyembahannya dan juga ritualnya ini lebih mewah ketimbang versi Aswala di film pertamanya kemarin. Kemudian nextnya kita bisa melihat bahwa si Aiza ini menengok suaminya di penjara, dan terlihat di belakangnya ada sosok iblis yang berusaha untuk merangkulnya dari arah belakang. Yang dimana ini menggambarkan bahwa Aiza udah punya kontrak dengan iblis Aswala sejak awal ketika dia membunuh putra mereka berdua. Dan akhirnya di final trailer ini kita bisa melihat wujud iblis banteng yang juga punya wujud humanoidnya ketika dia berusaha untuk membuat Aiza ini untuk melakukan bundir. Yang dimana wujud iblis ini membuat gua callback kepada wujudnya Hellboy dengan tanduk merahnya yang menjuntai ke atas di film pertama tahun 2004 silam. Tapi kau masih punya yang aku mau. Dan di sini kita bisa mendengarkan ada sebuah suara iblis yang mengatakan kepada Aziza, tapi kau masih punya apa yang aku mau. Nah, hal ini bisa menandakan sebuah 2 hal kemungkinan ya. Yang pertama, kemungkinan iblis ini meminta nyawa Aiza sebagai tumbal penyerahan sepenuhnya kepada sang iblis tersebut. Yang kedua, kemungkinan iblis ini meminta nyawa Kodrat untuk menggantikan dia sebagai tumbal, karena Kodrat pernah melakukan Aswala di film pertamanya sebagai bentuk balas dendamnya. Lalu ketika Kodrat dan juga istrinya Aiza berusaha kabur dari pabrik itu, mereka dihalangi oleh sang dukun Safi dan juga para pengikutnya. Lalu terjadilah sebuah baku hantam antara mereka semua, yang dimana adegan ini membuat kita callback kepada adegan pertarungan Kodrat dengan anak buah Ustadz Jafar dalam film pertamanya. Dan ketika Aiza berusaha melakukan percobaan bunuh diri, tiba-tiba Kodrat datang dan berusaha untuk menyelamatkan istrinya yang melakukan itu atas pengaruh dari iblis banteng yang ada di hadapannya. Karena kita bisa melihat ketika dia mau melakukan bunuh diri, wajahnya itu kosong dan juga ekspresinya itu tidak ada sama sekali, yang dimana ini menandakan bahwa dia sepertinya udah tersugi oleh iblis tersebut. Yang juga hal ini akan menjadi sebuah tema utama di film Kodrat kedua yang satu ini, yang dimana kita bisa melihat ada sebuah plot utama yang menggambarkan bahwa semua pegawai pabrik itu mengetahui bahwa pabrik itu menelan semua berbagai macam tumbal dari tahun ke tahun untuk semua pegawainya, yang dimana ini udah ditunjukkan sejak trailer pertamanya. Berani kau memerintahku. Semua bukan kehendak kita sendiri. Dan juga akhirnya gue menemukan sebuah adegan yang cukup epik, yang dimana Kodrat berusaha melawan sosok iblis Aswala yang kembali untuk balas dendam kepadanya, dan akhirnya dia merasuki tubuh seorang karyawan pabrik di dalam sebuah truk yang meluncur kencang di atas bukit yang begitu tinggi, yang dimana karyawan ini punya ciri-cirinya sama ketika naik Kodrat juga tersuki oleh iblis Aswala, dan sepertinya dia berusaha untuk membunuh Kodrat dengan cara yang begitu keji. Kemudian nextnya ada sebuah adegan adu pisau antara Kodrat dan juga Safi di dalam pabrik itu, yang dimana final battle ini membuat kita callback kepada pertarungan Leon Kennedy dan juga Jack Krauser dalam game Resident Evil 4 yang juga bertarung di area pabrik tersebut.
Kemudian next yang kita bisa melihat ada sebuah adegan ketika Kodrat ini menghadapi puluhan karyawan pabrik yang mengalami kerasukan massal, dan si Kodrat berusaha untuk menghentikannya dengan bacaan ayat kursi, yang dimana ayat ini berisikan sebuah ayat rapalan untuk mengusir roh jahat yang merasuki tubuh manusia yang fana ini untuk menggoyahkan iman setiap manusia, yang dimana itu sebuah misi utama iblis sejak awal zaman dahulu. Dan juga gue menemukan ada sebuah adegan yang diputar dalam sebuah kamera ketika Kodrat melawan Safi dengan cara menendangnya, yang dimana adegan ini membuat kita callback kepada Kodrat pertama yang melawan Yasmin yang ditusuk oleh iblis Aswala di ending film pertamanya, yang justru adegan shot ini menambahkan pujian dan juga penghargaan dari berbagai macam negara-negara yang ada di Asia. Kemudian akhirnya Kodrat bisa membawa pulang kembali istrinya dengan selamat dengan menaiki sebuah motor yang ada di hadapannya, yang dimana motor ini dipinjamkan oleh guru dari Kodrat di pesantren yang diselamatkan dari gangguan Aswala sejak film pertamanya yang diperankan oleh Bang Cecep Aturrahman. Sebelum si jago tua ini, biar si jago tua itu yang menemani perjalananmu. Terima kasih, Kiai. Dan akhirnya trailer ini tutup dengan sebuah adegan ketika Aisyah yang mengatakan Assalamualaikum Ustadz Kodrat, yang dimana kata-kata ini sebuah kata-kata yang sama diucapkan oleh Aswala melalui sosok Yasmin dari film pertamanya. Assalamualaikum Ustadz Kodrat. Assalamualaikum Ustadz Kodrat. Jadi ya bisa gua simpulkan bahwa film kedua ini adalah sebuah film untuk bangkitnya amarah Aswala untuk berserem kepada Ustadz Kodrat, sambil dia membawa para bantuan dari para iblis yang derajatnya lebih tinggi daripada dia seperti Zaduk dan juga iblis Panteng. Jadi total akan ada 3 villain yang akan tampil ke film Kodrat kedua yang Sabtu ini. Dan gue sebagai fans jagoan lokal akhirnya cukup suka ya, sambil kita menunggu bagaimana perkembangan Bumi Langit dan juga Skyler. Akhirnya kita mendapatkan sebuah film superhero yang bertemakan horor dan juga supernatural sesuai dengan pop culture Indonesia kita cuy, seperti itu. Oke, dan rencana film ini akan siap tayang perdana di tanggal 31 Maret tahun 2025 mendatang pasca hari Lebaran cuy. Wow, makin gokil ya. Nah sekarang gua serahkan kepada kalian, gimana pendapat kalian mengenai video yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Coba like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buatkan video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita seperti Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk siapkan di kolom deskripsi di bawah, karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya untuk siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community. Nama aku Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Wuh.